April 1917, tokoh besar dalam dunia jurnalistik Indonesia. Proklamasi. Naskah Proklamasi Kemerdekaan. Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Purba. Saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu sejarah. Jadi di sini kita akan membahas BM Diyah atau Burhanuddin Muhammadiyah. Ya dipanggilnya sih sering Burhanuddin ya. Kenapa aku bisa ketemu Burhanuddin Muhammadiyah? Dan yap, setelah aku surfing di internet dan mencari semuanya pahlawan-pahlawan yang terlupakan, ternyata aku ketemu pahlawan yang sangat menarik di mataku. Burhanuddin lahir pada 7 April 1917. Burhanuddin meninggal pada 10 Juni 1996 pada usia 79 tahun di Jakarta, Indonesia. Burhanuddin belajar di HIS, kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan. Keputusan ini diambil karena ia tidak mau belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Pada usia 17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatriaan Institute yang dipimpin oleh Dr. Dawes Dekker. Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan secara pribadi dari Dawes Dekker. Setelah tamat belajar, Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi direktur harian Sinar Daily. Setelah tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, Burhanuddin bekerja di radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Namun pada saat yang sama ia pun merangkap bekerja di Asia Raja sebagai pembantu editor. Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, Burhanuddin pun dijebloskan ke penjara selama 4 hari. Dan ya, penyelamat naskah asli proklamasi. Ini dia yang kutunggu-tunggu. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945. Malam itu memiliki agenda menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno awalnya menulis draft teks proklamasi pada selembar kertas putih berukuran panjang 25,8 cm, lebar 21,3 cm, dan tebal 0,5 mm. Kertas itu disobek dari sebuah buku kecil setelah diotak-atik oleh Soekarno, Hatta, dan sejumlah tokoh PPKI. Akhirnya jadilah sebuah draft teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya. Soekarno menyerahkan secari kertas tersebut ke Sayuti Melik untuk ditulis ulang menggunakan mesin ketik. Karena mereka telah memiliki teks proklamasi yang sudah rapi menggunakan mesin ketik, secari kertas draft tadi dibuang ke keranjang sampah. Naluri jurnalistik BM Diyah bekerja. Beberapa saat setelahnya, ia mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Secari kertas tersebut tampak sudah tidak bagus lagi kondisinya. Siapa sangka apa yang dilakukan BM Diyah menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya BM Diyah yang berperan menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan, sejumlah tokoh juga berperan penting menyelamatkan Indonesia dari kegelapan identitas. Tanpa teks, foto, video, dan audio tentang acara itu, kita tidak memiliki bukti otentik bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia pernah diproklamasikan. Kapan terakhir kali kamu